Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Ketegangan terjadi saat jaksa menggiring terpidana penggelapan pajak. Kuasa hukum tidak terima karena terpidana tersebut diakui sudah dibebaskan. Pencuri tas korban laka maut di Jalan Pemuda di Samarinda berhasil ditangkap polisi. 10 kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara diminta waspada menyusul tingginya curah hujan. Viralkan, orang nggak ada suratnya. Suasana tegang ini tiba-tiba terjadi di pintu keluar Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan. Itu terjadi saat jaksa penuntut umum Kejari Samarinda menggiring seorang pria. Keluarga dan kuasa hukum pria itu tidak terima tindakan jaksa. Mereka menegaskan kliennya tersebut bepergian karena sudah dikeluarkan dari tahanan. Dalam salinan itu pun kliennya itu tidak dilarang bepergian. Karenanya penangkapan tersebut mereka nilai sangat aneh dan membingungkan. Ini kemungkinan besar kalau menurut kami, karena ini tidak dilakukan sehingga nanti ada lakukan oleh teman-teman kemarin itu apa? Orang klien saya dinyatakan di sini di dalam. Kalau melaksanakan ini, di dalam kok dia? Sedangkan ini sudah dikeluarkan. Jadi yang kata-kata spekulasi di luar katanya melarikan diri, Gimana? melarikan diri, beliau dikeluarkan dan di sini surat perintahnya ini, surat berita acara pengeluaran tahanan demi hukum. tidak ada larangan untuk berpergian keluar kota. Keluar negeri. Yang menyatakan bukan saya, silakan dibaca. Kalau ada larangan keluar kota, silakan dibaca. Kasih Intel Kejari Samarinda Muhammad Mahdi menyatakan hal sebaliknya. Eksekusi ini dilakukan setelah kasasi yang diajukan terpidana ditolak Mahkamah Agung. Keputusan tersebut mendorong jaksa kembali melaksanakan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Saat akan mengeksekusi, jaksa sempat kesulitan menemukan terpidana. Kasih Intel. Jadi bisa kami jelaskan bahwa terhadap terpidana Nurdin, Statusnya sudah terpidana. statusnya sudah terpidana dengan adanya putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, kemudian ada upaya kasasi, di mana dalam upaya kasasi pengajuan memori kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Kemudian dengan sudah inkrahnya perkara tersebut, kami melaksanakan eksekusi oleh jaksa eksekutor yang ada di Kejaksaan Negeri Samarinda. Kemudian kita sudah mencoba dengan upaya preventif untuk mendatangi pihak keluarga, rumah orang tuanya, terus juga rumah kediamannya yang saat itu dipenuhi ada istrinya. Kita coba menanyakan tentang keberadaan yang bersangkutan serta kontak person yang bersangkutan, tapi kita tidak diberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kontak personnya, sehingga ketika kami berupaya secara preventif belum mendapatkan jalan temu untuk pelaksanaan eksekusi dan keberadaan yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya, sehingga diterbitkan daftar pencarian orang. Berhasil menggiring terpidana dengan pengawalan ketat polisi. Jaksa menyerahkan terpidana ke Rutan Sudirman Samarinda untuk menjalani 3 tahun hukuman potong masa tahanan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Suratnya dulu, suratnya, putusannya apa? Satu dari 3 kendaraan yang diduga dijadikan sarana pengangkut BBM ini kini disita polisi untuk dijadikan barang bukti penimbun bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi. Sedang 2 kendaraan lainnya hanya dijatuhi sanksi tilang. Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Arif Fadli menegaskan, 2 kendaraan itu terpaksa dilepaskan karena tidak cukup bukti keterlibatannya menimbun BBM. Kedua kendaraan itu dibawa ke kantor polisi saat petugas melakukan razia didapati terparkir di halaman SPBU.
Meski hanya satu truk yang disita, namun Kapolresta memastikan satu orang berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka. Orang itu dijadikan tersangka karena mengemudikan truk tersebut saat razia di SPBU berlangsung. Proses ya. Begitu ya. Ini dari hasil pemeriksaan di lapangan kemarin diamankan ada 3 unit kendaraan, tetapi dari 3 unit kendaraan ini yang bisa kita proses sementara 1 kendaraan dengan tersangka atas nama MS ya, kita proses karena ada dugaan penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi ya. Sedangkan untuk yang 2 ini kita temukan pada saat parkir, mengantri dan belum diisi ya, oleh karena itu sementara akan kita tilang terlebih dahulu untuk tindakan awal sambil menunggu hasil proses penyidikan. Meski sudah mendapatkan buruan, polisi memastikan pemberantasan terhadap pelaku penimbun dan pengetap BBM bersubsidi akan terus dilakukan. Itu dilakukan untuk mengurangi kelangkaan BBM bersubsidi di pasaran hingga menimbulkan antrean panjang di sejumlah SPBU. Amir Hamzah, Iswanto, melaporkan dari Samarinda. Enam pencuri sepeda motor bersama penadahnya dibekuk polisi di Samarinda. Para pelaku bukan anggota komplotan karena pencurian itu dilakukan secara perorangan. Barang bukti sepeda motor yang kini disita itu sebagian dijual di Tenggarong dan sebagian lainnya dijual di Balikpapan dan Samarinda. Penangkapan ini dilakukan secara terpisah mulai unit Jatanras Polresta hingga Polsek-Polsek. Penangkapan itu mulai dilakukan sejak awal Mei hingga akhir Juni 2022. Modus pencuriannya cukup beragam, mulai merusak kunci stang hingga memanfaatkan kelengahan pemilik sepeda motor. Dan sekalian, hari ini kita akan melaksanakan rilis. Ada beberapa modus, ada yang merusak kunci motor, ada yang kunci tertinggal, ada juga yang didorong. Kemudian karena tidak dikunci stang, didorong, diambil, setelah itu dijauh dari tempat tersebut dihidupkan. Ada 5 kelompok. Ya. 5 kelompok dari 6 tersangka kemudian ya? Dari 7 TKP. Ini kambuhan atau residivis kemudian? Dari data yang ada yang sudah melakukan beberapa kali. Para tersangka dijerat pasal 262 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun, sedangkan penadahnya terancam 4 tahun penjara. Amir Hamzah, Iswanto, melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ketegangan terjadi saat jaksa menggiring terpidana penggelapan pajak. Kuasa hukum tidak terima karena terpidana tersebut diakui sudah dibebaskan. Pencuri tas korban laka maut di Jalan Pemuda di Samarinda berhasil ditangkap polisi. 10 kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara diminta waspada menyusul tingginya curah hujan. MR, pencuri tas korban tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, Sungai Pinang, Samarinda ini hanya bisa tertunduk saat wajahnya diperlihatkan di hadapan publik Selasa siang. Barang bukti tas berikut ponsel milik korban tewas yang sempat dicuri dan sempat dibuang di toilet SPBU Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda Kota, berhasil disita polisi dan dijadikan barang bukti.
Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Arif Fadli menyatakan, pelaku ditangkap Polsek Sungai Pinang setelah wajahnya terlihat melalui kamera pengintai. Akibat ulahnya itu, MR kini terancam pidana 5 tahun penjara. Yang mana pelaku ini mengambil kesempatan mengambil barang milik dari korban yang terlibat dari kecelakaan lantas yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Temindung. Ya. Kemudian dari kejadian tersebut, pihak Polsek Sungai Pinang melaksanakan penyelidikan dan akhirnya kita berhasil menangkap pelakunya, yang mana pelaku tersebut adalah MR, ya. Menyadari perbuatannya salah, pelaku meminta maaf pada keluarga korban. Ia menyatakan dirinya berada di sekitar lokasi kecelakaan saat mengantre fotokopi data. Semuanya khususnya kepada Kapolres dan keluarga besar. Bapak kenal sama korban tidak? Tidak. Tidak kenal. Tidak. Bapak pada saat itu sedang apa di dekat tempat kejadian itu? Sedang ngantri fotokopi. Oh, ngantri fotokopi. Ya. Jadi kepada halayak semuanya, khususnya kepada Kapolres dan keluarga besar Samarinda termasuk semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilapan saya, karena memang ini bukan suatu kerjaan saya. Saya hanya kerja sebagai freelance, mengantarkan unit di mana teman-teman bisa membantu saya, itu yang saya kerjakan, Pak. Nggak, ini arah ke sini ya. Nah, lihatin nanti. Dari rekaman kamera pengintai saat kecelakaan, pelaku mengenakan helm dan bercelana pendek sempat mondar-mandir di sekitar lokasi kecelakaan. Tidak berselang lama, pelaku meninggalkan lokasi kecelakaan dengan menenteng tas yang diduga milik korban tewas dalam kecelakaan tersebut. Amir Hamzah, Iswanto, melaporkan dari Samarinda. Barang bukti sepeda motor curian inilah yang sebagian akan diserahkan langsung ke pemiliknya oleh Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Arif Fadli. Penyerahan motor curian itu dilakukan Kapolresta di hadapan para tersangka. Satu dari beberapa korban pencurian yang mengambil sepeda motornya Selasa siang itu menyatakan, sepeda motornya tersebut hilang 3 bulan lalu saat diparkir di teras rumah dengan kunci yang masih menggantung. Ia tidak menyangka sepeda motor kesayangannya itu berhasil ditemukan oleh polisi. Motornya hilang itu pakai apa? Pakai motor numpang. Saya kan kita nggak kerja, yang pakai kerja. Ya? Mobil rusak. Ya. Dengan proses ini 3 bulan. 3 bulan. Saat hilang posisi motor di mana, Pak? Di teras rumah. Di teras rumah. Sekitar pukul berapa itu, Pak? Maghrib. Maghrib. Nah, pada saat itu Bapak lagi apa? Kok bisa tahu ini? Pulang kerja atau? Beres-beres hari libur, teman-teman. Beres-beres hari libur. Kemudian, Pak? Kemudian ditinggal sholat maghrib, terus dilihat motor Honda ada. Untuk posisi motor sudah kunci stang atau gimana, Pak? Kunci stang, cuman kunci karena masih dalam teras, kunci lupa ngambil. Oh, di teras kuncinya. Jadi pada saat dicuri bersama kuncinya dong, Pak? Iya. Sekitar pukul berapa itu, Pak? Iya, sekitar setengah 6, jam 6 sore ya? Biasanya dipakai untuk apa, Mas? Ini pakai nganteran sekolah sini. Beberapa modus, ada yang merusak kunci motor, ada yang kunci tertinggal, ada juga yang didorong, kemudian karena tidak dikunci stang, didorong, diambil, setelah itu dijauh dari tempat tersebut dihidupkan. Status tes Berbeda-beda, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kelompok. Ya, sidang diajarkan. Ya. Polisi mengimbau warga yang pernah kecurian sepeda motornya dan sudah melapor ke polisi untuk memeriksa di kantor polisi. Namun bagi warga yang sudah mendapat kepastian agar datang langsung ke kantor polisi dengan membawa laporan dan bukti kepemilikannya. Amir Hamzah, Iswanto,
melaporkan dari Samarinda. Gogo, Yohanes. Warga Jalan Pulau Semama, Tanjung Redep, Kabupaten Berau sudah 2 hari ini diresahkan oleh kemunculan 2 ekor monyet liar. Warga menjadi resah karena monyet tersebut kerap mengganggu anak-anak yang bermain dan kerap membuang pakaian yang dijemur. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi kemunculan monyet kesulitan menangkap monyet liar itu meski menggunakan perangkap. Kami pencarian monyet, ya, ada laporan warga, ada 2 ekor. Ini 2 harinya. Untuk hari pertama kami juga gagal. Mudah-mudahan hari kedua ini kami berhasil. Upaya yang dilakukan apa, Bang? Upaya yang kami lakukan, kami siapkan perangkap, itu kandang kucing itu kami jadikan perangkap monyet itu supaya ya mudah-mudahan bisa masuk lah. Memancing monyetnya, Bang, ya? Iya. Nah, untuk monyet ini sendiri sudah meresahkan warga apa aja, Bang? Itu tadi itu ada laporan warga tadi kayak jemuran apa segala itu diambilinya, di serak-serakannya di bawah kolong ada. Ya, pokoknya sangat meresahkan lah buat warga. Nah, kalau boleh tahu monyet ini asalnya dari mana, Bang? Nah, ini kita kurang tahu juga, mungkin kayaknya seputaran ada hutan sedikit di belakang itu, kayaknya seputaran itu aja juga. Oh, berarti berasal dari hutan memang, Bang, ya? Iya. Masuk ke pemukiman, Bang, ya? Ya. Penangkapan ini sudah dilakukan 2 hari. Sejauh ini belum satupun dari monyet liar itu yang berhasil ditangkap. Damkar berencana meminta bantuan ke Dinas Kehutanan agar penangkapan monyet liar ini bisa dilakukan dengan segera. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ketegangan terjadi saat jaksa menggiring terpidana penggelapan pajak. Kuasa hukum tidak terima karena terpidana tersebut diakui sudah dibebaskan. Pencuri tas korban laka maut di Jalan Pemuda di Samarinda berhasil ditangkap polisi. 10 kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara diminta waspada menyusul tingginya curah hujan. Berbagai persiapan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutai Kartanegara mengantisipasi curah hujan yang tinggi di bulan Agustus 2022. Itu dilakukan karena 10 kecamatan di kabupaten ini masuk kategori rawan banjir. Dari 10 kecamatan tersebut terdapat 3 kecamatan paling rawan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, dan Kecamatan Kenohan. Oh, dapur umum. Pelaksana tugas Kalak BPBD Kukar Edi Mardian menyebut sebelum memberi peringatan waspada bencana, mereka sudah melakukan sejumlah kajian terhadap risiko bencana. Dari beberapa kerawanan paling menonjol yakni musibah banjir. Daerah hampir semua sih sebenarnya kami punya kajian risiko bencana. Memang prioritas atau peringkat tinggi bencana memang banjir, apalagi di saat-saat hujan yang cukup sering begitu. Daerah-daerah seperti di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, di Tenggarong sendiri juga begitu, di Sebulung, ya hampir merata juga, hampir semua daerah. Kalau hujannya sudah di luar batas normal, biasanya ada banjir begitu. Pas kalau untuk itu AWS itu untuk peringatan dini, kemudian untuk peralatan penanggulangannya kami lengkap, perahu segala macam, albet segala macam itu.
Mengantisipasi banjir, BPBD mengimbau agar warga mulai melakukan tindakan kewaspadaan dengan membuka saluran air, tidak membuang sampah di aliran air, dan senantiasa siaga jika sewaktu-waktu air meningkat secara mendadak. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Mana kita sebagai pengantisipasi dari sisi kami mengantisipasi semua kemungkinan pimpinan terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Penataan Central Business District atau CBD Tenggarong Kutai Kartanegara ini mulai dilakukan. Pada pengerjaan awal, pemerintah kabupaten akan mendirikan tugu yang akan dijadikan ikon baru. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tempat usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sekretaris Kabupaten Kukar Sunggono menyatakan tugu baru ini berbeda dengan tugu sebelumnya berupa patung naga. Tugu tersebut dibuat dari hasil sayembara beberapa waktu lalu. Untuk pengerjaan tersebut, Pemkab Kukar menyiapkan anggaran 4 miliar rupiah. Sudah kita lakukan secara bertahap dan simultan. Pertama, kita akan coba untuk membangun ulang tugu yang dulunya jadi patung naga menjadi ikon baru yang kita rekonstruksi ulang dari hasil lomba desain waktu itu. Dan insya Allah sekarang sudah dalam tahap untuk perencanaan untuk pembangunannya. Sekitar 3-4 M seingat saya. Itu yang untuk patungnya. Kalau yang untuk penataan di kawasan CBD sekitar hampir 800-an kalau nggak salah kemarin. Diperkirakan penataan CBD ini akan rampung akhir tahun 2022. Selanjutnya, kawasan tersebut akan dijadikan destinasi wisata baru di Tenggarong. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Jamban-jamban ini hingga saat ini masih dimanfaatkan warga di Seikuyang, Teluk Bayur, Kabupaten Berau untuk berbagai keperluan, mulai mandi, mencuci, hingga buang hajat. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menilai pola hidup ini tidak sehat. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau, Maya Wandiana, yang menyambangi kawasan tersebut Selasa siang menyatakan, pemerintah kabupaten berencana menata kawasan ini agar jadi lebih bersih dan sehat. Dukung program kita Mas ya. Dukung program kita dulu ya. Dukung. Kenapa Bu? Khususnya bantaran sungai ya. Bantaran sungai itu pertama kan memang kita ketahui daerah legal ya pastinya ya, jalur hijau kalau di Kota Ruang. Nah cuma memang karena di Berau ini rata-rata permukiman sudah berdiri lama hanya di bantaran sungai, hanya saja kan tidak bisa juga kita biarkan seperti ini kan, pasti jadi. Makanya kami berusaha dari dinas ini mencoba menata supaya kawasan ini jadi lebih bagus, itu lebih tertata, khususnya kan masalah sampah, terus itu limbah seperti yang tadi samping kan masih ada. Mendengar rencana tersebut, warga ikut mendukung. Akan tetapi pemerintah kabupaten diminta harus memberi ganti rugi jika program revitalisasi tepian sungai ini disertai penggusuran rumah warga agar hidupnya tidak menjadi sulit pasca digusur. Pasti akan setuju lah. Pasti akan setuju Bang ya? Iya. Jadi Abang selaku warga sini menanggapinya seperti apa Bang? Ya positif lah. Positif ya? Semenjak itu kepentingan untuk masyarakat dan juga pembongkaran rumah ada
ada pergantiannya lah gitu kan. Harus ada mediasi dulu. Ya, harus ada mediasi dulu, ada biar mengambil kesepakatan bagaimana biar tidak dirugikan lah. Untuk mewujudkan penataan Seikuyang ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membahasnya dengan tim teknis, termasuk mendata jumlah penduduk yang terdampak oleh penataan. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.